Jadi nggak usah khawatir di Indonesia ini Kristen dianggap sebelah mata dan kemudian dilarang-larang. Oke, shalom teman-teman. Mari kita buka dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi kita akan baca saja ayat 14 sampai 17 ya. Saya ayat 14, teman-teman semuanya baca ayat 15. Kita ganti-gantian. Teman-teman, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Karena pada waktu itu kalau kita lihat dari konteksnya ya, memang Paulus tidak bisa mengunjungi mereka. Kemudian Paulus memberi kekuatan, memberi semangat kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Karena memang zaman itu belum ada WA, belum ada lagi SMS kan. Jadi untuk berkomunikasi satu-satunya ya dengan cara lewat surat. Tapi surat ini memang dipakai Allah untuk menjadi firman-Nya untuk kita saat ini juga, begitu kan. Kalau zaman-zaman dulu kan masih pakai surat. Ada yang pacaran pakai surat di sini? Surat-suratan? Ada? Wah, anak-anak 2000-an ini. Anak-anak 995 ke atas ini mana ada surat-suratan kan. Kalau zaman saya sih masih dapat ya, karena ada masa transisi tuh. Di situ pakai HP kayaknya saya SMP. Jadi SD itu kalau pacaran ya pakai surat-suratan. SD kok pacaran coba lah. Ya enggak, mungkin ada mereka yang pubernya cepet ya. Kalau saya sih lama. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, kalau masuk ke ayat 14 itu ditekankan di situ kata penderitaan. Yang mana dikatakan sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu. Kalau kita lihat di sini, mereka menderita bukan dijajah dari bangsa lain. Mereka menderita bukan karena persekusi dari tempat lain, tapi dikatakan di sini justru dari saudara-saudara sebangsanya. Karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, akhirnya mereka membuat pengikut Yesus jadi menderita, teman-teman. Nah, ini adalah tentang penderitaan yang mereka alami karena adanya penyiksaan, adanya persekusi, pelarangan tempat ibadah dan lain-lain. Kemudian ketika kita masuk ke ayat 15 dikatakan, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Bayangkan ya, mereka melakukan hal-hal yang keji. Yesus saja dibunuh. Ya walaupun dia bangkit ya, tetapi kenyataannya mereka membunuh Tuhan Yesus. Mereka juga dikatakan di sini menganiaya dan membunuh para nabi. Dan juga yang terakhir menganiaya jemaat-jemaat yang pada percaya kepada Yesus pada waktu itu. Jadi ini sebenarnya paket lengkap yang mana terjadi persekusi, yang mana terjadi penganiayaan, yang terjadi pelarangan-pelarangan. Jadi ternyata udah terjadi dari zaman dulu ya. Nah, teman-teman, minggu lalu saya membahas satu semacam edaran, surat edaran yang ditulis di situ mengadakan demo pendirian rumah ibadah. Itu ada di Jawa Barat sana, teman-teman. Jadi tempat ibadah dilarang berdiri, bayangin. Persekusi. Nah, teman-teman, kapan hari ada terorisme ya? Yang ada di gereja Katolik di Makassar, pernah dengar nggak? Gereja Katolik juga yang ada di Surabaya, itu ada pengeboman di situ. Nah, teman-teman, kalau lihat ini berarti sebenarnya penderitaan atau persekusi semacam ini sudah terjadi dari zaman-zaman dulu, tidak hanya sekarang ini. Teman-teman pernah alamin nggak? Enggak ya? Di gerejanya bapak saya dulu, pertama-pertama perintisan tuh. Ini pertama-pertama perintisan, jemaatnya masih sedikit sekali. Ya puji Tuhan sekarang udah mulai banyak lah. Dulu sedikit sekali, masih sekitaran 1, 2, atau 3 orang lah sama keluarga kan. Jadi nggak banyak, nggak sampai 10 lah waktu itu.
Nah, ketika kami pagi-pagi bangun, saya masih kecil dan saya ingat, pagi-pagi bangun itu tiba-tiba sudah kaca sudah pecah, dilempar batu, dilempar juga kotoran manusia, teman-teman. Jadi kalau lihat gitu, waduh ini down juga ini pastikan. Jangan sampai lama-lama ini bangkai tikus lah dikirim atau apa. Masih mending kalau daging babi ya, masak masih enak kita makan kan. Lah kalau bangkai tikus dilempar ya nggak enak kan. Nah ini persekusi, nggak tahu teman-teman pernah nggak hidup sebagai minoritas, hidup sebagai minoritas di satu tempat, nanti urus KTP udah sulit gitu kan, nanti dapat nilai udah sulit, apalagi dapat jodoh lebih sulit lagi gitu kan. Yang ada semuanya wah beda semua ini, akhirnya dipersekusi. Saya waktu kecil itu di sekolah saya di sekolah, satu sekolah itu hanya 2 orang Kristen, saya dan kakak sepupu. Jadi mereka tuh sering bilang, wah kamu ini cepatlah pindah agama sudah, masa Tuhanmu mati digantung katanya gitu-gitu. Masih kecil teman-teman, saya sering mengalami kayak gitu. Ya tapi ini ternyata adalah hal yang biasa terjadi. Dari dulu bahkan dikatakan Yesus mengalaminya, jemaat-jemaat juga mengalaminya, nabi-nabi semua mengalaminya, yang namanya penderitaan. Nah, kalau kita lihat di situ di ayat 15 ya, apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Jadi memang kekristenan ini eksis teman-teman, eksis terus ada karena ada yang namanya begini, namanya penderitaan dan adanya tekanan. Makanya kalau ada di zona nyaman tuh bahaya ya, di zona nyaman tuh bahaya sekali. Gak pernah dilarang ibadah, gak pernah mengalami susah payahnya ibadah teman-teman. Jadi nanti ibadah 9:30 datang nanti jam 10:30, gak ada yang larang-larang tuh. Pas doa berkat pulang. Jadi enak banget gitu. Di tempat-tempat yang gak pernah dilarang ibadah. Mau menyanyi kuat-kuat bisa, mau ini bisa. Jadi di zona nyaman pada akhirnya kita mengabaikan ini, keseriusan kepada Tuhan. Jangan sampai nanti dikirim dulu orang-orang yang menyiksa kita baru kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah ini akan menjadi sangat bahaya. Tapi teman-teman kita melihat bagaimana biasa saja kalau orang Kristen itu dipersekusi. Makanya temanya renungannya sebenarnya bukan hari ini tapi kemarin ya, yaitu semakin dibabat semakin merambat. Apa maksudnya ini ya? Ya maksudnya adalah ketika kekristenan itu semakin ditekan, kekristenan semakin ada kesulitan, maka di situ akan semakin banyak dan kuat iman kita, teman-teman. Nah, Gus Dur teman-teman pernah bilang begini, kalau mau menghambat orang Kristen, kalau mau membuat Kristen itu habis di Indonesia ini, caranya gampang. Buat mereka ibadah gampang, ibadah terus, gak usah dilarang-larang. Nanti Kristen akan hancur dari dalam sendiri. Gus Dur pernah bilang begitu. Karena apa? Kristen itu semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dilarang di mana-mana, maka kekristenan akan makin bertumbuh. Makin banyak orang yang bertobat. Teman-teman tahu sejarah kenapa kok ada Katolik Roma? Teman-teman tahu sejarahnya kenapa Roma itu menjadi Katolik semuanya? Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus dibunuh waktu itu oleh tentara apa? Tentara mana? Tentara mana? Indonesia. Romawi. Yang menyiksa orang-orang Kristen zaman itu tentara mana? Atau negara mana? Roma kan? Jadi kekaisaran atau kerajaan Roma itu justru mereka lah yang menyiksa Kristen, yang menganiaya Kristen, bahkan kaisar-kaisarnya membunuh orang-orang Kristen, teman-teman. Itu Roma. Lah kok bisa sekarang yang kuat justru Katolik Roma?
Nah, kenapa? Sejarahnya kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu, teman-teman? Jadi gini ceritanya, orang Kristen kan dianiaya terus sampai ada salah satu kaisar namanya Kaisar Konstantin. Tiba-tiba Kaisar Konstantin ini dia percaya Yesus. Ketika dia percaya Yesus, bayangin aja kaisar nih, pemimpin tertinggi nih, percaya Yesus. Kemudian banyak orang pada akhirnya menjadi Kristen. Dan pada saat itu dia tetapkan Kristen sebagai agamanya negara Roma. Dia yang terus menyiksa pengikut Yesus malah jadi agama negaranya. Jadi gak usah khawatir di Indonesia ini Kristen dianggap sebelah mata dan kemudian dilarang-larang. Ya mungkin berapa puluh tahun ke depan mayoritas di sini Kristen gitu. Gak ada yang mustahil gitu. Tuhan yang kerjakan itu semuanya. Jadi sekarang yang kita harus lakukan adalah setia. Mari kita lihat ya di ayat yang 17. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Ingat ya lagunya, jauh di mata, dekat di hati. Kutip ayat ini. Gak cuman Kartini teman-teman. Kartini kan apa? Habis gelap terbitlah terang. Kutip ayat Alkitab juga itu. Nah ternyata ini kita dapati, jauh di mata namun dekat di hati. Ada yang tahu lagu itu? Nggak tahu ya? Itu lagu temanya saya dulu waktu LDR. Waktu LDR tuh temanya ini, jauh di mata dekat di hati. Maksudnya apa sih? Kita ini semuanya sedang mengalami persekusi, mengalami pelarangan, menjadi minoritas, tetapi yang bisa kita lakukan hanya saling menguatkan. Mungkin teman-teman kita yang ada di China sana, Korea Utara misalnya, atau yang ada lagi di daerah-daerah Afrika yang mengalami kesulitan beribadah, kita bisa mendukung. Kita bisa mendukung mereka dalam doa, kita bisa mendukung mereka dalam dana, kita bisa mendukung mereka dalam kekuatan apapun itu dengan cara itu. Sehingga mereka sekalipun jauh tetapi dekat di hati kita. Kita memiliki hati untuk mereka. Itulah kenapa pentingnya doa misi. Itulah pentingnya bagaimana menyumbangkan dana untuk kegiatan misi. Sehingga kasih persaudaraan yang ada di seluruh dunia ini boleh berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, pertama, jangan pernah menyerah ketika kita mengalami penderitaan. Yang kedua, mari kita saling mendukung satu dengan yang lainnya ketika kita mengalami yang namanya penderitaan ketika mengikut Yesus. Jangan khawatir, satu janji Tuhan, yaitu aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi gak usah khawatir untuk hal ini.